Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Rio Channel dimanapun Anda berada. Hari ini kegiatan kita tampil berbeda, yaitu ada seni pembuatan kerajinan tangan barang alami dari alam. Nah, yaitu batu nafal. Nah, saat ini saya bersama Bapak Lurah Sialang Rampai, Bapak Muhtarudin. Assalamualaikum, Pak Muhtar. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam ceria untuk kita semua. Terima kasih atas kunjungan Riau Channel ke tempat kami di Kelurahan Sialang Rampai. Adapun ini berasal dari alam yang punya potensi alam di tempat kita, khususnya Tenayan Raya. Batu nafal namanya, dimanfaatkan untuk membuatkan suatu kreasi yang bernilai tinggi, hasilnya natural tanpa ada campuran lain. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya kreasi kreatif batu nafal yang ada di Kelurahan Sialang Rampai ini bisa mengangkat ekonomi kerakyatan khususnya di Kelurahan Sialang Rampai. Ini batu nafal ini banyak dijumpai di tempat kita nih. Banyak sekali. Jadi inilah suatu potensi keunggulan, salah satu keunggulan di tempat kita. Batu alam, batu nafal bisa dimanfaatkan untuk kreasi. Jadi orang-orang yang kreatif yang bisa memanfaatkan batu nafal ini yang nilai jualnya tinggi. Ya, kedepannya kita berharap pertama sekali untuk pemuda-pemuda kita yang tergabung dalam Karang Taruna bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita harus bangkit dari keterpurukan ekonomi saat sekarang ini. Mudah-mudahan kedepannya kreasi kreatif yang cukup inovatif yang diciptakan oleh para pemuda nanti bisa mengangkat tujuan kita untuk mengangkat perekonomian rakyat. Itu aja. Nah, ini kita lihat ada beberapa contoh yang sudah di belakang maupun di depan kita. Kalau untuk para pemuda untuk berkreasi atau belajar tidak sebegitu sulit rasanya. Saya rasa tidak begitu sulit, soalnya instrukturnya cukup mumpuni untuk mengayomi, untuk mendidik para pemuda kita nanti. Kita siap untuk membantu. Kita siap untuk membantu para pemuda kita, khususnya di Kelurahan Sialang Rampai, umumnya di Tenayan Raya. Nah, ini kalau boleh tahu pelatih pembuatan ini dari persatuan atau dari organisasi apa nih? Sekarang ini belum. Memang ada nama organisasinya yang tergabung dalam Batu Kreatif Riau. Batu Kreatif Riau. Untuk sekarang sekretariatnya kan di Kelurahan Sialang Sakti. Di Kelurahan Sialang Sakti. Ini akan kita bawa ke Kelurahan Sialang Rampai jadi produk unggulan nanti untuk kreativitas anak muda kita. Baik, kalau nanti kita lihat apa-apa aja Pak Lurah ya, yang modifikasinya, cara pembuatannya. Ini bahannya alami semua, mulai dari pewarnanya, dari batu nafal sendiri tanpa ada campuran zat-zat kimia yang lain, natural sifatnya, yang cukup. Aduh, ini tak terbayangkan dengan saya nih Pak Ketua, bagaimana kedepannya nanti, khususnya Kelurahan Sialang Rampai ini kalau ini udah di, itu dia yang kita cari ini. Mudah-mudahan kedepannya ini jadi contoh buat kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kecamatan Tenayan Raya, khususnya umumnya di Pekanbaru. Ini bisa mengangkat perekonomian kita tadi. Di samping itu juga bisa dijadikan referensi dari kelurahan-kelurahan lain yang mau berkunjung ke tempat kita. Pak Lurah, tadi kan sudah banyak penjabaran ini itu, dan kita lihat kira-kira motivasi untuk anak muda di Kelurahan Sialang Rampai, kira-kira target kita ini penyelesaian tahun 2020 atau 2021 nantikah seperti apa? Iya, target kita di tahun 2021 nanti, ini target kita yang utama nih, program jangka pendek kita.
karena tahun 2021 tidak beberapa bulan lagi. Iya. Makanya kita bisa mengharapkan kita masukkan ke Musrenbang atau ke Dana Kelurahan nanti untuk mengadakan pelatihan bagi pemuda-pemuda kita yang ada di Kelurahan Selarampai. Di pertengahan tahun 2021 nanti kita udah bisa berkiprah, menyebarkan sayap kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, Pak Lurah, untuk mewujudkan itu tak terlepas juga dari peran RT RW. Nah, ini kedepannya imbauan dari Pak Lurah sendiri seperti apa? Iya. Artinya untuk menarik seluruh pemuda. Iya, sekarang begini, kita tidak terlepas dari unsur pertama RT RW, di samping itu LPM yang punya apa juga, Ya. berpotensi juga untuk mengembangkan ini. Kita di pihak pemerintah tentu mendukung. Kita maunya masukan-masukan dari LPM, dari RT RW itu yang kita mau. Jangan sifatnya menunggu, dalam arti kata di toko dulu baru jalan. Nah, ini yang tak mau kita. Kebanyakan seperti itu ya, Pak. Kebanyakan seperti itu. Kita tak mau seperti itu. Makanya RT RW dan LPM itu harus kreatif, dia bisa berinovasi. Benar. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya. Tahun 2021 nanti kita tidak ada istilahnya berpangku tangan lagi. Benar. Ya. Pak Lurah, yang terakhir ini Pak Lurah, kita lihat juga potensi perusahaan juga ada di sana. Kira-kira ke depannya Pak Lurah akan menggandeng atau seperti apa ini? Kita harus menggandeng pihak perusahaan. Kita manfaatkan dana CSR-nya itu. Masing-masing perusahaan kan ada dana CSR-nya. Apa salahnya kita manfaatkan, kita ajak kerjasama sebagai mitra kerja kita. Iya. Nah, kedepannya harus begitu. Kalau tidak begitu nanti kita akan terbenam sendiri nanti Pak Ketua. Iya. Kalau kita nggak diajak kerjasama dengan masyarakat, tokoh masyarakat harus kita libatkan termasuk organisasi pemuda yang ada di kelurahan kita. Iya. Soalnya pemuda yang membuat negara ini maju. Benar. Iya, kalau seandainya pemuda mungkin negara kita tidak ada. Betul Iya. sekali Pak Lurah. Iya. Baik, pemirsa Riau Channel Televisi, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Lurah, dan nanti kita akan lanjut dengan sang pembuat batu napal ini sesaat lagi. Nah, baik pemirsa, setelah tadi kita berbincang dengan Bapak Lurah Selarampai, Bapak Mukhtarudin. Nah, sekarang ini dengan tenaga ahlinya yang membuat batu napal ini menjadi sesuatu. Nah, Pak, sistem cara pembuatannya ini sistemnya seperti apa aja nih, Pak? Ya, sistemnya kita bermain puzzle sebenarnya. Puzzle yang menyusun-nyusun. Nah, tapi bagaimanapun juga menyusunnya itu karakter yang kita cari. Jadi ini pembuatannya sebuah keinginan sebenarnya. Apa yang mau kita buat? Berarti inspirasi yang ada di dalam pikiran kita sendiri gitu. Ya begitu. Jadi, Nah, ini bahan-bahannya apa aja nih, Pak? jadi kalau untuk nempelnya ini saya memakai bahan semen campur dengan tepung gipsun. Tepung gipsun. Berarti Jadi tidak terlalu banyak biaya atau sesulit apapun gitu ya? iya, enggak ini. Jadi kalau ya nempelnya ya seperti ini. Kita buat, kita tempel. Iya. Tergantung mood sebenarnya, Pak. Tergantung mood ya. Jadi kalau ada kawan-kawan atau adik-adik yang membuat, itu dalam waktu 1 hari bisa buat 1. Kalau itulah lagi ada ininya, dapat ide atau apalah gitu. Nah, kalau ide itu timbul, itu tidak lama. Nah, lalu mencari batunya yang agak ini, pemilihan karakter batu. Nah, batu napal ini ada beberapa jenis nih, Pak. Kalau di Tanan Raya ini batu jenis napal gini ada sekitar 6 jenis yang berbagai bentuk, yang berbeda-beda, yang sudah kita coba mencari, memakai, itu ada 6 jenis. Dan tempatnya juga, spot-spotnya juga berbeda-beda. Tidak semua spot yang ada. Nah, kalau yang ini sendiri nih, ini batunya ini dari mana nih? Wilayah Nah, kalau batu yang kita pasangin ini sekarang, ya, ini dari daerah Jalan 70, Jalan 70 dekat wilayah kantor wali kota kita sekarang. Kantor Wali Kota Tenayan Raya. Iya, ya? Tanan Raya. Baik. Nah, ke depannya nih, harapan Bapak sendiri dengan kreasi seperti ini, ke depannya seperti apa? Ya, kita berharap bahwa di Tanan Raya ini kan ada sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam yang punya potensi besar untuk dikembangkan dan dibudidayakan. Alhamdulillah kalau umpama pemerintah ingin melirik, nah inilah saatnya kita untuk dilirik. Artinya kita tunjukkan bahwasannya di Kota Pekanbaru itu memiliki
batu alam yang sangat-sangat indah. Ya, yang punya potensi lah untuk dibawa keluar dari Pekanbaru. Baik. Kita produksi sudah berapa banyak nih? Ya, alhamdulillah kita membuat ini yang betul-betul dari batu napal itu dari 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah ada ratusan unit yang kita jual. Iya. Nah, ya udah juga ada yang keluar kota, ada yang sampai ke Bogor juga, ke Medan juga, ke Lampung juga udah ada yang sampai. Nah, ini pemirsa bertanya-tanya kali nanti, ini nilai harganya ini variasinya seperti apa sih? Berapa dari hal terendah sampai yang tertingginya? Mulai kita buka dasar harga itu biasanya tergantung karakter sama jenis pohon sebenarnya. Jenis pohon ya. Kalau pohonnya yang mahal ya harganya termasuk mahal. Tapi kalau untuk ininya sendiri ya kita rata-rata buka itu mulai dari 750-an sampai 3 jutaan. Oke, baik. Artinya ini masih terjangkau lah sama ekonomi menengah ke bawah, apalagi menengah ke atas gitu ya. Baik. Terima kasih, Pak Geng. Ayo. Nah, dengan adanya ini ya kita berharap pemerintah Kota Pekanbaru maupun pemerintah Provinsi Riau mengembangkan potensi alam yang ada di Kota Pekanbaru ini. Saya Rahmat Andayani melaporkan dari rumah Bapak Geng. Dari Medan. Orang